Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Tidak mendapat jatah minyak tanah selama 2 bulan, puluhan warga Mimika baru memblokade jalan menuju Pelabuhan Pomako. Khawatir belangko KTP habis, ratusan warga serbu kantor Dukcapil Merauke. Pasca penangkapan belasan anggota KNPB, situasi di Tambrau dipastikan aman. Sekelompok warga di distrik Mimika Timur nekat memblokade jalan menuju Pelabuhan Timika sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Mereka memprotes Pertamina yang tidak memasok minyak tanah ke wilayah mereka selama 2 bulan terakhir. Blokade itu merupakan ungkapan kekesalan warga karena tidak ada perhatian terhadap pangkalan minyak tanah milik mereka. Polisi akhirnya datang dan membubarkan aksi mereka karena menimbulkan kemacetan yang parah. Polisi menghimbau warga memprotes kebijakan penyaluran BBM lewat jalur resmi, bukan dengan mengganggu fasilitas umum. Warga di Mimika sebagian besar masih menggunakan kompor minyak tanah, sehingga kebutuhan minyak tanah masih sangat tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Suasana di Disdukcapil Merauke tidak seperti biasanya. Rabu kemarin, warga memadati kantor ini untuk mengurus KTP. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar. Membludaknya warga di kantor Disdukcapil Merauke dipicu kekhawatiran warga kehabisan belangko KTP. 2 pekan lalu, belangko KTP memang habis karena banyak pelajar yang mengurus KTP untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Lagi urus apa ini Pak? Urus KTP. KTP sudah dapat Pak? Belum? Belum. Dia punya belangko belum ada, kita bolak-balik. Sudah berapa hari bolak-balik di sini Pak? Sudah 3 hari. 3 hari ini ya. Ya. Terus janjinya katanya kapan? Ya mungkin 1-2 hari lagi kalau belangko suari baru bisa jadi kan. Sudah berapa hari bolak-balik ke kantor Capil ini? 3 hari ya. Mau urus apa? KTP. Terus bagaimana katanya? Belangkonya ada atau gimana? Belangkonya habis. Habis. Nah, urus KTP untuk apa Martinus? Untuk kuliah. Kuliah ya. Sekretaris Disdukcapil Merauke, Toto, mengatakan setidaknya ada 500 hingga 700 orang setiap hari datang ke Disdukcapil untuk mengurus KTP. Kemarin terakhir kami ke Jakarta di akhir bulan, jadi ini sekitar hampir sudah 2 minggu nih kosong. 2 minggu kosong. Jadi kemarin kami dapat terakhir itu hanya 2.000. Penyediaan belangko untuk penduduk Merauke, memang Merauke berdasarkan database data konsolidasi bersih tahun 2022 semester 2 wajib KTP itu sebanyak 162.551 orang. Lah, untuk belangko KTP dalam rangka perubahan nomenklatur dari Papua ke Papua Selatan, kita baru mendapatkan 22.000 belangko KTP dari Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Jadi sejauh ini yang baru kami lakukan adalah sekitar itu 22.000 yang kami baru terima belangkonya. Selain KTP, pengalihan nomenklatur dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan juga menyebabkan Disdukcapil Merauke harus mengeluarkan belangko KTP untuk 22.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Situasi di Kabupaten Tambrau saat ini sudah mulai aman. Bahkan warga sudah mulai beraktivitas normal. Begitu juga dengan roda pemerintahan sudah mulai aktif. Rabu kemarin Pemkab menggelar apel pagi di kantor Bupati Kabupaten Tambrau. Apel dihadiri seluruh ASN dan berjalan lancar hingga selesai. Bupati Tambrau Engelbertus Kocu meminta ASN tidak terpengaruh situasi dan isu yang menyesatkan
serta tetap bekerja melayani masyarakat. Sampai saat ini berlangsung kondusif ya, berjalan aman kita. Terbukti dengan hari Senin kemarin kita apel laksanakan tugas, hari ini juga semua berjalan seperti biasa. Cuma situasi nakes itu biasa. Kadang-kadang memang mereka bukan nakes saja ya, petugas kesehatan lain juga dan guru-guru. Ada beberapa yang orang luar itu sama seperti situasi di Wamena, situasi di tempat lain. Jadi ada sedikit trauma saja, tapi sudah selesai kemarin semua. Dan hari ini kami mau ke Bamuspama. Sementara akan kita buktikan dengan masyarakat untuk jalin silaturahmi lagi dengan baik. Jadi tidak ada masalah sudah. Kesen Tambro ini kan letaknya tidak seperti kabupaten lain yang satu. Ini cukup jauh. Kita ada, selalu saya sampaikan, ada 5 distrik, 6 distrik yang masih menggunakan helikopter. Dan ada 4 distrik yang dari laut berhadapan dengan pulau terluar juga. Semua kita ada 29 distrik, 216 kampung. Nah, situasi-situasi seperti ini memang butuh pendekatan-pendekatan dan pelayanan yang baik dari kita pemerintah. Sehingga masyarakat merasa tersentuh, sehingga hal-hal atau intimidasi dari pihak lain tidak masuk dengan mudah di Tambro. Tapi kalau pemerintah kita tidak dekat kepada masyarakat, nanti hal lain akan masuk seperti ini akan terjadi. Jadi saya sampaikan pada kepala distrik, kepada pimpinan OPD, kepada semua agar menerima masyarakat itu dengan hati yang baik, menerima siapapun yang datang. Nah, kita bekerja ini sebagai aparatur sipil negara untuk melayani masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Jadi, sebelumnya, aparat keamanan meringkus 19 aktivis organisasi yang berafiliasi dengan separatis. 3 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Namun pasca penangkapan, beredar isu ancaman terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Tambrau. Aparat sudah lama mengintai organisasi KNPB yang menginginkan Papua Barat Daya merdeka dan berada di luar NKRI. Polisi menghimbau warga tidak percaya isu sesat dan provokatif yang dihembuskan KNPB lewat media sosial. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Satgas Covid Pusat resmi mencabut penggunaan wajib masker di kawasan tertutup seiring meredanya COVID-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi COVID-19. Kendati demikian, Dinkes Pemprov Papua Selatan berharap warga tetap mengenakan masker, khususnya ketika berada di kerumunan. Warga yang sedang sakit juga diminta menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit ke orang lain. Terkait penggunaan masker dan lain-lain, namun berharap bahwa setiap warga tetap menjaga kesehatan, kemudian juga menyarankan kepada yang sedang sakit, sebaiknya di tempat umum tetap menggunakan masker. Saat ini sebagian besar masyarakat sudah tidak menggunakan masker, baik di tempat tertutup maupun di ruang terbuka. Dalam surat edaran tersebut, Satgas COVID-19 meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan seperti menggunakan sanitizer dan vaksinasi, serta masker bagi warga yang sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasca kebakaran Pasar Wosi Manokwari, korban kebakaran masih tinggal sementara di posko pengungsian. Mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Pedagang berharap kios dan lapak mereka diperbaiki sehingga mereka bisa berdagang kembali. Ini diperhatikan ibu-ibu yang pedagang-pedagang kecil-kecil supaya kita bisa berdagang kembali, bisa dapat uang untuk masa depan anak-anak, karena kita kasih sekolah ada juga beban dari utang-utang di bank. Bagaimana kita bisa dapat uang kalau kita tidak dapat tempat usaha, sedangkan tempat tinggal saya Pak belum ada, kasih. Saya mau ada rumah tapi kita belum dapat uang pembayaran rumah. Iya, makanya saya harap sama pemerintah ada kasihan sama masyarakatnya tuh, supaya kita dibantu kasih berapa saja atau bisa kita hidup dulu untuk sementara ini tuh, atau bisa dibantu kan semacam uang atau kita bisa bayar rumah. Berbagai pihak swasta yang peduli datang ke Pasar Wosi memberikan bantuan sembako bagi korban kebakaran. 1 hari setelah kejadian kita melakukan aksi peduli kebakaran ke Pasar Wosi. Dana yang terkumpul itu
dikumpul masing-masing member. Tujuannya memang kegiatan sebelum-sebelumnya juga kita sosialnya dari member, kita tidak ambil dana dari tempat lain. Jadi ini suaka real semua dari member HBC. Tingkat kepeduliannya juga dari member sangat luar biasa. Kebakaran menghanguskan Pasar Wosi beberapa waktu lalu. Ratusan kios milik pedagang terbakar dan menyebabkan kerugian hingga mencapai 20 miliar rupiah. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bisa berapa garis lagi? Biaya merupakan salah satu faktor banyak anak-anak Papua tidak bisa mengenyam pendidikan. Mereka akhirnya putus sekolah dan membantu orang tua mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tanpa disadari anak-anak akan jatuh dalam kemiskinan seperti yang dialami orang tua mereka. Melihat kondisi itu, SMA Yayasan Pendidikan Kristen Merauke terpanggil untuk membantu anak-anak asli Papua meraih masa depan. Sekolah ini menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua yang tidak mampu. Kami SMA YPK Masa Depan Secara Merauke membuka pendaftaran untuk menerima siswa baru, baik yang baru tamat SMP, putus sekolah saat SMA. Dengan program kami adalah program sekolah gratis. Program sekolah gratis ini kami sudah laksanakan 2 tahun. Dengan catatan bahwa yang kami lihat di masyarakat selama ini, anak-anak kami khususnya anak putra daerah putra Papua, orang asli Papua, sulit sekali untuk bersekolah dengan baik. Itu dikarenakan karena biaya. Sehingga kami mengambil langkah untuk melakukan program sekolah gratis. Sekolah gratis mulai dari dia masuk pendaftaran sampai dia ilmu di sekolah 3 tahun kami gratiskan tanpa dipungut biaya. Jadi untuk gratis dalam hal ini adalah atribut sekolah, pakaian seragam, buku, bolpen, buku-buku pelajaran yang kami siapkan itu semua gratis tanpa kami biaya kepada orang tua murid untuk membantu anak untuk melunasi, karena selama ini kami melihat memang sangat kita tengah mati untuk anak-anak kita untuk mau belajar dengan baik, karena mereka tidak belajar dengan baik karena berpikir harusnya setiap bulan harus bayar ini, itu jadi masalah, mereka tidak ke sekolah. Tidak hanya uang pendaftaran, selama mengikuti pendidikan hingga lulus, anak-anak asli Papua dibebaskan 100% dari biaya sekolah, termasuk seragam sekolah, buku tulis dan buku pelajaran, seluruhnya diberikan cuma-cuma. SMA YPK Merauke berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi orang tua murid agar anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sehingga bisa meraih cita-cita mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Rumput laut bisa diolah menjadi makanan yang enak dan menyehatkan. Salah satunya diolah menjadi kerupuk atau cemilan yang banyak digemari. Peluang inilah yang dilirik UMKM Kampung Arar, Kabupaten Sorong. Warga di Kampung Arar memang kreatif. Selain mengolah rumput laut, mereka juga mengolah ikan tenggiri menjadi pentolan bakso yang rasanya sangat lezat karena kualitas ikan tenggiri yang masih segar. Mama Raki Rami, salah satu warga Kampung Arar, cukup berhasil mengolah rumput laut. Produknya dijual di Sorong dan di lokasi perusahaan migas di dekat wilayah Kampung Arar. Ia berharap usahanya berkembang dan membantu perekonomian daerahnya. Dari rumput laut, sistik manis, sama sistik asin, sama kerupuk, sama pentolan ikan tenggiri. Ini dari rumput lautnya ambil di mana? Ambilnya di mana? Ambil di kampung. Di kampung mana? Kampung Arar. Oh, dia. Sudah berapa lama Mama dorang usaha ini? Dari 2018. Terus sekarang jualnya kemana saja? Hanya sekeliling kampung sama perusahaan. Oh, di kampung. Selama ini kan petrogas yang Tiap hari produksi? Ya. Tiap hari produksi? Kalau ada pesanan kita. Rumput lautnya carinya jauh Mama atau dekat? Di
Tidak, di depan kampung saja. Oh, depan kampung. Jadi harapannya apa, Mama? Harapan kami ke depannya lebih baik lagi. Karena kami sudah dapat Usaha mikro kecil menengah saat ini memang sedang tumbuh di tanah Papua. Orang asli Papua didesak berusaha mandiri dan tidak bergantung pada dana otonomi khusus. Karena jika suatu saat dana otsus di stop pemerintah pusat, maka seluruh warga asli Papua harus siap. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Merauke berencana menggelar Festival Selat Mariana 1000 Kano untuk menggait wisatawan agar berkunjung ke Merauke. Perhelatan ini rencana akan dilangsungkan pada bulan Oktober mendatang dengan berbagai macam kegiatan wisata air, mengingat wilayah Merauke memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan daerah lain di tanah Papua. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke berharap Festival Selat Mariana 1000 Kano ini bisa meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata di Kabupaten Merauke, kemudian kami akan melaksanakan event Festival Selat Mariana 1000 Kano di Kalimaro, dan itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Dan sudah barang tentu ini akan melibatkan masyarakat yang ada di Kota Merauke secara khusus untuk memeriahkan ini, karena nanti akan dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Merauke. Ya, jadi kalau dari luar Kabupaten Merauke ya kita berharap, karena kalau dari luar yang datang berarti itu kan rumus wisatawan kan mereka, karena kan kita pingin bahwa agenda ini akan menjadi agenda tahunan daerah, sehingga itu bisa diakui, sehingga nanti setiap tahunnya ini akan diselenggarakan secara tetap, karena kita tahu bahwa Asmat itu ada event budayanya. Kemudian tahun lalu itu Kabupaten Mapi sudah mencanangkan festival Sejuta Rawa. Kemudian di Wamena ada festival Lembah Baliem, kemudian ada festival Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, kemudian di Kota Jayapura ada event Teluk Hambol. Maka kita di Merauke harus mencari event yang bisa diakui menjadi agenda tahunan kita. Festival Selat Mariana 1000 Kano akan dimulai dari perairan Palputi hingga ke Pelabuhan Perikanan. Festival itu juga akan dilaksanakan setiap tahun dan bisa menjadi festival akbar yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tugas anggota TNI dan Polri di Papua tidak hanya menjaga keamanan, namun juga berperan menjadi guru untuk mengajar anak-anak yang putus sekolah. Hal tersebut dilakukan pasukan Brimob Kompi 4 Polda Papua Barat di Kabupaten Raja Ampat. Mereka dengan sabar mengajar anak-anak belajar dengan konsep menyatu dengan alam agar mereka mencintai alam sekitar. Konsep belajar ini ternyata disukai anak-anak di daerah karena mereka sudah terbiasa bermain di tempat yang terbuka luas. Selain mengajar anak-anak, personel Brimob juga membagi-bagikan sembako bagi warga sekitar untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Tugas-tugas kepolisian, tugas-tugas Brimob melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya kan? Salah satunya melayani masyarakat. Kami turun di sini untuk melayani masyarakat, melihat, menjalin komunikasi, toleransi, apa yang kita bisa berikan, bantuan untuk mereka supaya lebih semangat. Dengan adanya kedekatan masyarakat, kami dengan kedekatan masyarakat dalam bentuk tugas-tugas kami sehari-hari nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik. Artinya ada komunikasi, manakala ada baik itu situasi Kamtipmas bisa cepat melaporkan kepada kami dan saya siap untuk turun. Mari. Program bantuan pendidikan dan sembako sudah menjadi tugas rutin polisi anggota Brimob Kompi 4 Kabupaten Raja Ampat. Program ini diharapkan mendekatkan Polri dengan masyarakat Papua. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.